Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, kita alhamdulillah melanjutkan lagi kajian kitab Syarh Ibnu Aqil ala Alfiyat Ibnu Malik. Di hari ini alhamdulillah kita masuk di bait yang 109 yang beliau rahimahullahu taala sebutkan di matan Alfiyah ini. Kata beliau rahimahullah, masih melanjutkan ma'rifah dengan al. Ma'rifah dengan al. Yang beliau akan singgung sekarang adalah kadang al itu masuk ke nama. Apa maksudnya dan kenapa bisa masuk? Beliau akan jelaskan. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nukila. Kal fadli wal harithi wan nu'mani fadikru da wa hatbuhu siyani. Kata beliau, wa ba'dul a'lam, sebagian nama alaihi dakhala, keduanya masuk padanya, yaitu al. Keduanya masuk padanya al. Untuk apa? Sebagian nama masuk padanya al. Untuk apa? Belum jelaskan alasannya. Lilamhi, untuk mengisyaratkan ma qad kana anhu nukila, apa yang dinukil darinya sebelumnya, dipindahkan darinya sebelumnya. Artinya untuk menjelaskan bahwa ini sebelum jadi nama, dia adalah ini. Bisa kemasukan apa? Al. Seperti Al-Fadl. Al-Fadl. Ini ada orang bernama Fadl. Masukkan padanya al untuk mengisyaratkan bahwa sebelumnya dia masdar. Al-Fadl. Wal-Harith. Juga Al-Harith. Ya kan? Sebelumnya dia Harithun. Ada kata dasarnya, bukan nama. Kemudian dipindahkan menjadi nama. Dipakaikan al untuk mengisyaratkan asalnya, bukan karena al ma'rifah. Demikian pula An-Nu'man, sama semuanya. Nah, kalau yang seperti ini untuk mengisyaratkan asalnya, belum bilang fadikru da, menyebutkan hal ini, wahatbuhu, dan menghilangkannya siyan, sama saja. Artinya boleh antum bilang Fadl, boleh antum bilang Al-Fadl. Boleh antum bilang Harith, boleh antum bilang Al-Harith. Boleh antum bilang Nu'man, boleh antum bilang apa? An-Nu'man. Sama saja. Karena ini alnya bukan untuk membuat ma'rifah. Paham kan? Bukan juga tambahan pada nama ini. Ini hanya sekedar apa? Untuk mengisyaratkan aslinya sebelum dia jadi nama. Mudah. Kata beliau rahimahullah. Dzakarul musannifu fima taqaddama. Ya. Penulis menyebutkan pada apa yang telah lewat. Anal alif wal lam takunu mu'arifah. Bahwasanya alif dan lam itu bisa menjadi mu'arifah. Hal yang mema'rifatkan. Wa takunu zaidah. Bisa juga dia hanya sekedar apa? Tambahan. Itu sudah lewat. Wa qad taqaddamal kalam alaihima. Telah lewat pembicaraan pada keduanya. Summa dzakara fi hadainil baitain, kemudian belum menyebutkan di dua bait ini, annaha takunu lilamhi sifati, bahkan kadang dia bisa menjadi untuk mengisyaratkan kepada sifat dari yang diberi nama itu. Wal muradu biha dakhilah, dan yang diinginkan dengannya adalah yang masuk ala ma sumya bihi minal alam al-mangkulah, dari apa yang diberi nama dengannya dari nama-nama yang mangkulah. Kan nama sudah lewat, ada nama mangkulah, ada nama murtajal. Nama mangkulah maksudnya sudah lewat penggunaannya di perkara lain, kemudian dipindah menjadi nama. Nama murtajal maksudnya dia hanya dipakai untuk nama. Iya. Mimma yasluhu dukhul al alaih, dari apa-apa yang sebelumnya bisa masuk al padanya. Kaqaulika fi Hasan, seperti ucapan antum kepada kata Hasan.
langsung dibilang al-hasan. Ini kan untuk menunjukkan bahwa dia sifat sebelumnya. Ini nama mangkulah. Wa aktaru ma tadkhulu alal mangkul min sifatin. Dan kebanyakan apa yang masuk dia itu kepada mangkul dari sifat. Kebanyakan al itu masuk pada mangkul. Kalau mangkulnya apa sih? Dari sifat. Sifat ya mustaq dari isim fa'il atau sifatul musyabbah. Itu kebanyakannya. Iya. Kaqaulika fi Harith, seperti ucapan antum pada Harith, al-Harith. Wa qad tadkhulu alal mangkul min masdar. Tapi kadang juga masuk kepada mangkul yang dipindahkan dari apa? Masdar. Kaqaulika fi Fadl, seperti ucapan antum dalam kata apa? Fadl. Al-Fadl. Wa alal mangkul min ismi jins. Dan juga masuk pada mangkul dari isim jins, ghairil masdar. Tapi selain apa? Masdar. Yang penting kan mangkul. Yang penting ada penggunaannya sebelumnya di tempat lain. Untuk kata lain. Bukan nama. Seperti apa misalnya isim jins? Belum bilang kaqaulika fi Nu'man. Seperti ucapan antum dalam kata apa? Nu'man. Ini kan isim jins. Nu'man. An-Nu'man. Wahafil asli min asma'id dam. Dia pada asalnya itu Nu'man nama darah. Nama apa? Darah. Pada asalnya, jenis dari darah namanya Nu'man. Kemudian dipindahkan menjadi apa? Nama. Fayajuz dukhulu al fi hadhihi thalathah. Maka boleh masuk al pada tiga ini. Kenapa? Nadron ilal asli. Yaitu karena melihat kepada asalnya sebelum menjadi nama. Karena sebelum menjadi nama bisa masuk padanya al. Iya. Itu dia. Wahatbuha nadron ilal hal. Dan boleh juga antum hilangkan. Karena apa? Melihat sekarang. Sekarang kan dia sudah jadi apa? Nama. Jadi dilihat dari masa lalunya sebelum jadi nama. Boleh masuk al. Tapi dilihat sekarang dia sudah jadi nama. Maka boleh hilang al. Makanya belum bilang tadi. Fadikruda wahatbuhu siyan. Penyebutan ini yaitu alnya dan penghilangannya itu sama. Itu sama. Iya. Wa asyara biqaulihi lilamhi ma qad kana anhu nukila. Dan beliau isyaratkan dengan ucapannya untuk mengisyaratkan apa yang sebelumnya dia dipindahkan. Ila anna faedah dukhulil alif wal lam, itu mengisyaratkan bahwasanya faedah masuk al di sini li ad-dalalatu alal iltifat ila manukilat anhu, untuk menunjukkan kepada al-iltifat, menengok kembali, melihat kembali, ila manukilat anhu, kepada apa yang dia itu dipindahkan darinya, min sifatin au ma fihi makna, apakah dari sifat atau apa yang semakna dengan sifat. Wahasiluhu, kesimpulannya berarti annaka idza aradta bil mangkuli min sifatin wa nahwihi, bahwasanya jika antum inginkan dengan nama yang mangkul dari sifat atau misalnya, annahu idza summiya bihi, bahwasanya bahwasannya jika diberi nama dengannya, tafaulan, dalam rangka mengambil berkah dari sifat itu. Misalnya dia kasih nama Karim, ya tafaul. Tahu tafaul kan? Dengan ini kita harapkan orangnya jadi mulia. Fadl. Ya kan? Apa artinya fadl? Yang utama. Dengan harapan dia seperti namanya. Walaupun takdirnya baik atau utama atau tidak kan tergantung takdir Allah. Tapi ini kita tafaul. Ya kan? Tafaul lawan dari tatoyur. Paham kan? Ini dalam rangka apa? Jadi kita kasih nama yang baik itu dalam rangka tafaul. Berharap kebaikan dari nama itu. Paham ya? Berharap kebaikan dari nama itu. Bimaknah dengan maknanya. Ataita bil alif wal lam, terus antum datangkan alif dan lam berikutnya. Ya. Antum datangkan alif dan lam berikutnya lidalalati ala dalik, untuk menunjukkan hal itu. Kaqaulika al-Harith nadharon ila annahu innama summiya bihi littafa'ul.
Antum katakan al-harith untuk melihat kembali dan memperhatikan bahwasannya tiada lain dia diberi nama dengan nama itu untuk apa? Tafa'ul. Wa huwa annahu ya'ish wa yahrith, yaitu dia akan hidup dan akan bercocok tanam. Maksudnya dah, jadi diberi nama al-harith dengan harapan dia akan hidup. Dia akan apa? Hidup. Wa kada kullu ma dalla ala ma'nan wa huwa ma yusafu bihi fil jumlati. Demikian pula semua apa yang menunjukkan atas maknanya, yaitu dia adalah dari apa-apa yang disifati dengannya secara umum. Kafadl wa nahwihi dan semisalnya. Wa illam tandur ila hada. Kalau antum tidak melihat ke situ. Wa nadarta ila kaunihi alaman. Dan antum melihat keberadaan dia sekarang itu sebagai apa? Nama. Lam tadkhulil alif wal lam. Maka sudah tidak masuk padanya alif dan lam. Bal takul, bahkan antum katakan ya padanya fadl wa harith. Jadi kalau dilihat dari asal perpindahannya antum katakan al-fadl. Kalau antum lihat sekarang dia nama antum katakan apa? Fadl, harith wa nu'man. Fadukhulul alif wal lam afada ma'nan la yustafadu bidunihima. Masya Allah. Maka masuknya al itu memberikan faedah makna yang tidak diambil faedah maknanya tanpa al. Paham kan? Karena kalau fadl itu tidak menunjukkan asalnya dari kata apa sifatnya. Dah. Kalau dari al-fadl, dari kata fadl yang punya makna apa? Utama. Itu fungsinya. Masya Allah. Ini dari nama-nama yang ada mustaknya. Iya. Jadi tidak sama faedahnya pakai al dengan tanpa al. Falaisata bizaidatain. Ini yang perlu untuk ketahui. Al di sini bukan al zaidah. Seperti pembahasan sebelumnya. Iya. Khilafan liman za'ama dalik. Tentunya ini menyelisihi orang yang menyangka hal itu. Orang yang menyangka hal itu. Iya. Wa kadzalika aidan laisa hatfuha wa itsbatuha ala sawa. Demikian pula kan kata Ibnu Aqil tadi kan Ibnu Malik kan sama saja dihilangkan ataupun disebutkan. Tapi setelah antum paham ini, ternyata kalau ada al beda maknanya dengan tidak ada apa? Al. Belum tegaskan. Demikian pula juga hilang keduanya dan tetap keduanya laisa ala sawa. Tidak sama berarti. Tidak sama berarti. Kama huwa dhahir kalam musannif. Sebagaimana itu yang nampak dari ucapan siapa? Penulis. Balil had wal itsbat yunazzalu alal halatain allatain sabaqa dzikruhuma. Bahkan penghilangan ataupun penetapan itu didudukan di atas dua keadaan yang telah lewat penyebutannya. Maksudnya kalau ada berarti mengisyaratkan kepada asalnya dalam rangka tafaul. Kalau tidak ada tentunya tidak ada tafaulnya. Karena tidak mengisyaratkan ke asal. Didudukan kepada kedudukan dua yang telah lewat penyebutannya. Wahwa annahu idza lumihal asal ji'a bil alif wal lam. Yaitu bahwasannya kalau antum ingin mengisyaratkan ke asalnya maka datangkan alnya. Wa illam yulmah lam yu'ta bihima. Kalau antum tidak ingin mengisyaratkan ke asalnya maka tidak didatangkan keduanya. Dipahami kan? Jadi tergantung. Bukan sama ini. Berarti tergantung. Antum mau apa? Mau isyaratkan ke asalnya atau tidak? Kalau isyaratkan pakaikan. Kalau tidak jangan pakaikan. Iya. Berarti di sini tidak sama. Sama tadi itu kalau seperti yang dijelaskan di atas. Paham kan? Iya. Kalau penjelasannya tadi tidak menunjukkan makna itu alnya, maka sama saja. Tapi kalau menunjukkan makna, berarti beda. Kalau ada al sama tidak ada al. Kemudian kata beliau rahmallah di bait berikutnya. Wa qad yasiru alaman bil ghalabah mudhafun aw mashubu al kal aqabah. Wa hatfu al di intunadi aw tudif
aujib wa fi ghairihima qadatan hadith. Kata beliau rahimahullah, iya. Wa qad yasiru alaman bil ghalabah. Terkadang dia menjadi nama secara al-ghalabah karena dia telah mengalahkan yang lain. Padahal bisa digunakan kepada yang lain. Tapi dia bisa menjadi nama secara apa? Al-ghalabah. Paham kan? Tahu al-ghalabah? Dia mengalahkan nama lain. Misalnya nanti akan dicontohkan oleh Ibn Athir begini. Kitab itu kan banyak. Paham kan? Kitab itu kan banyak. Tapi kalau dibilang Alkitab, itu langsung orang bilang, oh Alkitab punya Sibawai. Itu dia sudah menjadi nama dengan cara apa itu? Al-ghalabah. Dia mengalahkan yang lain. Sama dengan Alfiyah. Al-Alfiyah. Kalau kita bilang Al-Alfiyah, padahal Alfiyah banyak. Tapi kalau dibilang Al-Alfiyah, itu dikalahkan oleh siapa? Alfiyah Ibnu Malik. Anda paham? Jadi kadang dia jadi nama, tapi Al-Ghalabah. Dia mengalahkan yang lain. Bukan karena dia nama asalnya. Enggak. Sebenarnya namanya memang sudah Alfiyah. Semua yang ada bait segininya Alfiyah namanya. Tapi kalau diitlakkan Alfiyah, bilang di situ. Sama dengan Alkitab. Alkitab. Ini nama dengan peletakannya secara apa? Al-Ghalabah. Dia mengalahkan yang lain. Dia mengalahkan yang lain. Apakah dia berupa nama dengan Ghalabah ini berupa mudhof? Berupa mudhof. Artinya dia mudhof-mudhofun ilai au mashuba al. Atau disertai oleh apa? Al. Kalau disertai oleh al berarti apa? Tanpa mudhof. Kal aqobah. Seperti kata al-aqobah. Pakai al. Setelah itu bait ke 112 baru jelaskan kedudukan al ini. Sama dengan al yang tadi di Al-Harith. Belum bilang wahabfu al bi. Dan penghilangan al ini intunadi autudif aujib. Kalau dia dipanggil atau dia diidofakan, wajib. Jadi itu al-aqobah, kalau antum panggil, ya aqobah. Wajib dihilangkan alnya katanya. Dipahami ini? Atau kalau antum idofakan, wajib antum hilangkan apa? Alnya. Misalnya, Alkitab. Antum mau idofakan kepada Sibawai. Antum bilang apa? Kitabu Sibawai. Dipahami ini? Jadi al yang ini, al yang menjadi Ghalabah ini, dia wajib hilang kalau dia diidofakan atau kalau dia dipanggil. Munada. Wafi goirihima kodatan hadib. Dan pada selain dari keduanya kadang dihilangkan. Jadi pada selain dari keduanya apa? Kadang saja. Tahu kadang kan? Artinya boleh hilang, boleh tidak. Ini terakhir selesai dari bait yang ada dalam Alfiyah ini terkait dengan al-ma'rifah dan nakirah. Kata beliau rahimallahu taala min aqsabil alif wal lam. Ya. Di antara pembagian alif dan lam, ya, annaha takunu lil ghalabah. Al itu bisa untuk lil ghalabah. Al yang menunjukkan makna dia mengalahkan yang lain. Seperti nah al-Madinah. Al-Madinah itu kan al-Madinah kan semua kota namanya apa? Al-Madinah, tapi dengan al itu mengalahkan Madinah yang lain. Jadi ketika bilang al-Madinah, di mana pikiran kita? Di sana, Madinah sampingnya Makkah. Madinatul Rasul. Anda paham ini? Madinatul Rasul maksudnya. Jadi al ini apa fungsinya? Al lil ghalabah. Jadi sekarang ada al lil ghalabah. Kalau tadi al lil isyarah atau lil lamhi ilal asl. Ini lagi ada al lil ghalabah. Al menunjukkan dia mengalahkan yang lain kalau dia masuk. Iya. Nah al-Madinah wal kitab. Fa inna haqqahuma as-sidqu ala kulli madinatin wa kulli kitab. Sesungguhnya hak keduanya cocok untuk setiap Madinah dan setiap kitab. Paham kan? Cocok untuk setiap Madinah dan setiap apa? Kitab. Lakin akan tetapi golabat al-Madinah ala Madinatul Rasul. Al-Madinah sini mengalahkan Madinah yang lain. Dah? Paham kan? Atas Madinah
Rasul. Sehingga dikatakan Al-Madinah maksud Madinahnya Rasul. Wal kitab ala kitab Sibawi. Dan Alkitab dia mengalahkan yang lain, diitlakan untuk kitabnya siapa? Sibawi. Rahimahullah. Hatta innahuma ida utliko, sampai keduanya kalau diitlakan lam yatabadar ilal fahmi goirihima. Lam yatabadar ilal fahmi goirihuma. Tidak ada yang langsung muncul di pikiran kita selain daripada keduanya. Paham kan? Tidak ada yang langsung muncul dari pikiran kita kecuali apa? Keduanya. Kecuali keduanya. Ketika dibilang Al-Madinah, oh Madinah Rasul. Alkitab, oh kitab Sibawi. Kitab Sibawi. Wa hukmu hadhi al-alif wal lam, hukum alif lam ini annaha la tuhdaf, bahwasanya dia tidak dihilangkan illa fin nida abil idhofah. Mudah sekali. Kalau al untuk ghalabah itu tidak dihilangkan kecuali dalam masalah nida, masalah panggilan, dan al idhofah. Taqul ya sa'id, ya sa'id. Lihat tak? Fi kata fis sa'id. Pada kata apa? As-sa'id. Ketika antum panggil ya sa'id. Wa hadhihi madinatu Rasulillahi. Lihat antum hilangkan kan dia mudhaf. Kalau tadi karena apa nih? Nida. Wa qad tuhdaf fi ghairihi masududan. Kadang dihilangkan al ini pada selain keduanya, itu selain mudhaf dan selain apa nih? Nida. Tapi secara apa? Syad. Sumi amin kalamihim, didengar dari ucapan mereka hada ayyukul tolian. Bisa juga hada uyu tolian. Dia bilang wal aslu al uyu. Ya, bisa di fathah ainnya al ayyuk. Asalnya pakai al. Tapi sekarang dia hilangkan alnya. Dihilangkan alnya. Apakah dia mudhaf? Tidak. Apakah dia dipanggil? Tidak. Ini mereka katakan apa? Syad. Didengar dari ucapan orang Arab, tapi keluar daripada kaidah tadi. Wa ismun najm. Ini Ayyub, isim nama dari bintang. Nama dari bintang. Wa qad yakunul alam bil ghalaba aidan mudhafan. Nah, tadi kata beliau bilang, ya, kadang juga nama itu dengan ghalabah dia berupa apa? Mudhaf. Ibnu Umar. Ini alam bil ghalabah ini. Kalau bilang Ibnu Umar, maksudnya apa? Abdullah bin Umar. Ini alam bil ghalabah. Wa Ibnu Abbas sama. Wa Ibnu Mas'ud sama. Padahal banyak yang namanya Mas'ud, banyak yang namanya Abbas, banyak yang namanya Umar. Tapi kalau dibilang Ibnu Umar, oh al-ghalabah. Paham kan? Al-ghalabah. Itu lebih bilang tadi. Qad yasiru alaman bil ghalabah mudhaf. Kadang menjadi nama dengan al-ghalabah berupa apa? Mudhaf. Au mashubu al. Atau dia apa? Disertai oleh apa? Al. Kadang. Fa innahu ghalaba alal abadilah. Kan dia mengalahkan atas abadilah. Abdullah yang lain. Abdullah yang lain. Duna goirihim. Bukan selain mereka. Min auladihim, dari anak-anak mereka. Wa in kana haqquhu sidqu alaihim. Walaupun haknya kan cocok atas mereka. Ya kan? Artinya Ibnu Umar ini mengalahkan Abdullah yang lain. Paham kan? Atau anaknya Umar yang lain. Jangan kita lihat orang lain. Kalau dibilang Ibnu Umar, seharusnya kan bisa untuk anaknya Umar yang lain. Ya kan? Ibnu Abbas, seharusnya kan bisa untuk anaknya apa? Al-Abbas yang lain. Tapi kalau dibilang Ibnu Umar, maksudnya Abdullah. Jadi Abdullah ini mengalahkan yang lain selain anaknya. Dari yang lain, dari anaknya Umar. Demikian pula yang lain. Itu maksudnya. Itulah dibilang babnya apa? Al-ghalabah. Dia mengalahkan yang lain. Dia mengalahkan yang lain. Iya. Walaupun haknya bisa untuk selain mereka. Dari anak-anaknya. Lakin ghalaba ala haula'i. Akan tapi itu penggunaan kebanyakannya untuk mereka itu. Hatta innahu idza utliqa Ibnu Umar la yufhamu minhu ghair Abdullah.
sampai sungguh ketika diitlakkan Ibnu Umar maka tidak dipahami kecuali Abdullah saja. Wa kada Ibnu Abbas wa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhum ajmain. Demikian pula Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan yang lainnya. Wa hadhil idhofah la tufariquhu. Tapi ingat, ini tidak sama dengan yang al tadi. Idhofah ini tidak terpisah dengannya. Ya, la fi nida wala fi ghairi. Tidak dalam nida, tidak pula pada selainnya. Kalau tadi kan al bisa hilang, bisa tidak kan? Iya kan? Kalau dia idhofah hilang. Kalau dia dipanggil hilang. Kalau dia ada alnya kan? Paham yang pertama tadi? Kalau alnya untuk golaba. Kalau golabanya berupa mudhaf. Paham kan? Maka enggak. Iya. Nah, iya benar Umar. Jadi antum enggak panggil apa? Ya Umar. Seperti tadi. Paham kan? Seperti yang tadi. Antum pakai al, hilangkan apa? Alnya. Jangan sampai dikiaskan. Berarti ini boleh dihilangkan mudhafnya. Ebennya. Seperti al tadi. Enggak. Kalau ini mudhafnya tidak pernah terpisah dari ini. Kalau mudhafnya tidak pernah terpisah darinya. Ini alhamdulillah selesai. Kita cukupkan dulu biar nanti mulai langsung pertama untuk ibtida ya, mubtada. Iya kan? Supaya pas pembahasannya alhamdulillah. Jadi insya Allah besok kita sudah masuk di pembahasan mubtada khobar.